Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di hari pertama bulan Februari tahun 2021 untuk merenungkan firman Tuhan melalui Samas yang berjudul Dimerdekakan untuk Memerdekakan. Mari sebelum kita merenungkan lebih lanjut, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami rindu diri kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu. Firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan petunjuk di dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan Alkitab hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 21, ayat yang ke-17 hingga 26. Alangkah baiknya jika kita dapat terlebih dahulu membaca bacaan ini sebelum mendengarkan Samas lebih lanjut. Saya akan membacakan ayat-ayat tersebut sembari memberikan perenungan langsung melalui ayat-ayat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 17 hingga 18 berbunyi demikian. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Warga damai penulis Kisah Para Rasul menceritakan bahwa dirinya bersama Paulus datang ke Yerusalem. Di sana, saudara-saudara di dalam Tuhan, juga Yakobus, menyambut rombongan Paulus ini dengan penuh sukacita. Melalui sikap sambutan dan juga sikap sukacita dari umat Yerusalem, hal ini menunjukkan pandangan mereka terhadap pelayanan Paulus pastilah sebuah pelayanan yang dipandang berhasil dan luar biasa. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana respon Paulus di dalam bacaan selanjutnya, di dalam ayat 19 hingga 20, yang berbunyi demikian. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Keluarga damai, kita lihat bagaimana Paulus tetap menekankan bahwa pelayanan yang dia lakukan bersama rekan-rekannya merupakan perbuatan Allah. Dan sebagai akibatnya, umat pun memuliakan Allah, bukan memuliakan Paulus. Di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus menyadari bahwa dia hanyalah saluran dari anugerah Tuhan. Segala pelayanan yang dia lakukan itu semua hanyalah karena dirinya sekedar dipakai menjadi alat yang dari Tuhan saja. Akan tetapi ada masalah yang timbul di dalam ayat-ayat selanjutnya kalau kita perhatikan pada bagian ayat 21 hingga 26. Saya akan bacakan. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau, yaitu Paulus, mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari ke Yerusalem. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Keluarga damai melalui kasus yang terjadi dalam pelayanan Paulus,
yang dituliskan dalam ayat 21 hingga 26 tadi, kita dapat belajar tentang sebuah strategi penjangkauan di dalam pelayanan kita. Bagaimana cara kita memberitahu seorang Yahudi Ortodoks mengenai kabar baik kasih karunia Allah? Saya tidak yakin bagaimana, tapi menurut Yakobus dan Paulus, satu hal yang jangan sampai Anda lakukan adalah memamerkan kemerdekaan Anda dengan menginjak-injak Taurat yang mereka hargai. Jika Anda lakukan itu, maka sudah pasti mereka akan tersinggung dan 100% menutup semua pintu untuk Injil yang Anda bawa. Warga damai untuk menjangkau orang yang belum percaya, maka kita harus membumi. Anda harus berbicara dengan bahasa mereka. Anda harus memahami pemikiran-pemikiran mereka. Seorang bernama Rick Warren menyatakan bahwa untuk menangkap seekor ikan, Anda harus berpikir seperti seekor ikan. Warga damai baik Yakobus maupun Paulus ingin memenangkan orang Yahudi bagi Kristus. Dan jika itu artinya harus mencukur kepala atau harus mengeluarkan beberapa pengorbanan-pengorbanan yang lain, bagi mereka tidak masalah. Ini adalah ide Yakobus, tapi Paulus pun pernah melakukan hal serupa sebelumnya kalau kita memperhatikan di dalam bagian Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Paulus mengatakan, sungguh pun dirinya bebas terhadap semua orang, dia menjadikan dirinya hamba dari semua orang, supaya dia bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini bukanlah kemunafikan. Ini merupakan hati hamba yang sungguh-sungguh menghamba kepada Yesus, yang mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang belum percaya, agar orang tersebut didamaikan dengan Allah. Keluarga damai, ketika kita menjadi orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan, janganlah kemerdekaan itu menjadi satu hal yang membutakan diri kita dengan kesombongan diri. Kita merasa, wah kita ini adalah orang pilihan, kita ini adalah orang yang layak diselamatkan. Karena itu, kita berpikir kita tidak mau untuk bercampur atau kita tidak mau terkontaminasi orang-orang yang berbeda dengan kita. Sebaliknya, keluarga damai, justru ketika kita menerima keselamatan itu membukakan mata batin kita akan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu marilah kita dengan rendah hati, kita menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk tetap menjadi saluran anugerah memberitakan keselamatan. Kerendahan hati inilah yang memampukan kita untuk membumi, menjangkau orang-orang, bukan sekedar berkompromi. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan menjadi excuse bagi kita untuk mau dipakai Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk keselamatan itu menjadi satu hal yang menguatkan kami. Untuk kami mau terus-menerus dipakai menjadi saluran untuk memberitakan keselamatan ya Tuhan. Kami memahami bahwa keselamatan sepenuhnya hanyalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena kami layak, bukan karena kami yang pantas untuk menerimanya, tapi hanya karena Tuhan yang beranugerah bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah melalui pemahaman ini, kami pun juga mau menjadi orang-orang yang rindu untuk dipakai, menjadi orang-orang yang rindu untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Pakailah kami di tengah segala keterbatasan kami, di tengah setiap kesempatan atau situasi kondisi yang ada dalam kehidupan kami sehari-hari, di lingkungan kami bekerja, di lingkungan kami bermasyarakat. Tuhan, kiranya Engkau dapat tetap mau memakai kami, dan berilah kami hati yang sungguh rendah hati untuk mau dipakai oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.